Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat mengikuti perkuliahan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang langkah-langkah merancang media pembelajaran berbasis iptek untuk anak usia dini. Materi ini sangat penting karena di era digital saat ini, guru PAUD itu tidak hanya dituntut mampu mengajar, tetapi juga mampu merancang media yang kreatif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Oke, selanjutnya pada akhir pembelajaran ini diharapkan teman-teman mampu memahami bagaimana proses mengembangkan media berbasis teknologi untuk anak usia dini. Selain memahami konsepnya, teman-teman juga akan berlatih merancang media sederhana menggunakan Canva, memberikan masukan terhadap karya teman, dan melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar yang sudah dilakukan. Jadi, pembelajaran hari ini tidak hanya teori, tetapi juga mengarah pada praktek yang nantinya dapat diterapkan ketika teman-teman menjadi guru PAUD. Adapun capaian pembelajaran pada materi ini adalah mahasiswa mampu menganalisis langkah-langkah pengembangan media berbasis iptek dengan tetap memperhatikan karakteristik dan perkembangan anak dan nilai-nilai Islam. Nah, untuk mencapai hal tersebut ada beberapa indikator, misalnya mampu menjelaskan konsep media berbasis iptek, mengidentifikasi tahapan pengembangannya, hingga merancang media digital sederhana. Sementara itu, penilaian dilakukan tidak hanya berdasarkan hasil akhir, tetapi juga prosesnya. Jadi, keaktifan dalam diskusi, kerja kelompok, memberikan umpan balik dan refleksi juga menjadi bagian dari penilaian pada pertemuan kali ini. Oke, jadi hal ini menunjukkan bahwa proses belajar itu sebenarnya sama pentingnya dengan produk yang dihasilkan. Oke, menurut teman-teman, mengapa media iptek penting untuk anak usia dini? Oke, yang pertama, media dapat membantu perkembangan kognitif anak. Misalnya melalui video, permainan digital, atau gambar interaktif, anak itu dapat lebih mudah memahami konsep-konsep sederhana. Kemudian yang kedua, juga mendukung perkembangan motorik, terutama ketika anak berinteraksi dengan media, seperti menyentuh layar, menyusun gambar, atau melakukan aktivitas tertentu seperti menari dari media video. Nah, ketiga, media yang menarik itu adalah yang meningkatkan minat belajar anak. Kita tahu bahwa anak usia dini memiliki rentang perhatian yang relatif pendek ya. Jadi oleh karena itu, penggunaan media yang menarik itu dapat membuat anak lebih fokus, antusias, dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang langkah pertama dalam merancang media, yaitu melakukan analisis kebutuhan. Sebelum membuat media, guru perlu memahami terlebih dahulu siapa sih peserta didiknya, kemudian apakah anak berusia 4-5 tahun atau 5-6 tahun. Kemudian apa minat mereka ya kira-kira? Kemudian bagaimana kemampuan dan karakteristik belajarnya? Misalnya, anak yang menyukai hewan akan tertarik jika pembelajaran dikaitkan dengan tema hewan. Semakin baik guru memahami karakteristik anak, maka semakin tepat media yang dirancang itu. Kemudian setelah mengetahui kebutuhan anak tadi, langkah berikutnya adalah menentukan tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran itu harus jelas, spesifik, dan dapat diamati. Contohnya, bukan hanya anak mengenal bentuk, tetapi lebih spesifik seperti anak mampu menyebutkan 3 bentuk geometri dasar, yaitu lingkaran, segitiga, dan persegi. Tujuan yang jelas akan mampu membantu guru menentukan isi media, strategi pembelajaran, bahkan bagaimana sih cara mengevaluasi keberhasilan belajar anak berdasarkan media tersebut. Nah, setelah tujuan ditetapkan, langkah ketiga adalah kita menentukan kira-kira jenis media apa yang paling sesuai. Karena ada berbagai jenis media yang dapat digunakan, misalnya media visual yang seperti gambar, poster, atau kartu bergambar. Media ini cocok untuk membantu anak memahami konsep secara konkret. Kemudian ada juga media audio seperti lagu atau cerita, ya, dan media ini sangat baik untuk melatih kemampuan mendengar dan bahasa anak.
Oke, sedangkan yang terakhir adalah media interaktif seperti video animasi, word wall, Kahoot, Quizizz. Jadi dapat membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan karena anak tuh belajar sambil bermain karena tipe-tipe media ini adalah golongan dari gamifikasi. Gitu. Yang terpenting adalah sebagai seorang calon guru PAUD, media harus memilih media yang sesuai tujuan dan kebutuhan anak. Jadi bukan sekedar mengikuti tren teknologi supaya keren gitu misalnya ya. Langkah berikutnya adalah menentukan materi yang akan dimasukkan ke dalam media. Jadi materi itu harus sesuai dengan kurikulum dan disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana. Kenapa? Agar mudah dipahami oleh anak. Selain itu, materi sebaiknya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari anak agar pembelajaran itu lebih bermakna. Misalnya, saat mengenalkan bentuk geometri, kita dapat menggunakan gambar rumah, mobil, atau hewan yang tersusun dari berbagai bentuk. Nah, setelah isi ditentukan, kita akan mulai mendesain media. Pada tahap ini, kalian dapat membuat sketsa terlebih dahulu agar memiliki gambaran yang jelas mengenai tampilan media. Jadi dalam mendesain media untuk anak usia dini, yang harus diperhatikan adalah gunakan warna yang cerah, gambar yang menarik, kemudian ukuran huruf yang cukup besar dan tampilan sederhana. Oke, jadi selain itu juga biasanya media yang digunakan untuk anak usia dini ini harus menampilkan gambar dan suara karena biasanya kan anak usia dini itu belum bisa membaca. Nah, jadi bantuan suara dalam suatu media itu sangat berguna gitu. Jadi saat ini terdapat berbagai aplikasi yang dapat teman-teman gunakan yaitu seperti Canva atau PowerPoint yang mendukung guru dalam membuat media pembelajaran. Kemudian tahap selanjutnya adalah teman-teman akan mengembangkan media sesuai desain yang telah dibuat. Jika medianya berupa media fisik, pastikan bahan yang digunakan aman bagi anak. Sedangkan jika medianya itu digital, guru dapat menambahkan unsur interaktif seperti animasi, suara, atau efek tertentu agar anak itu semakin tertarik, seperti yang saya bilang tadi ya. Namun perlu diingat unsur interaktif digunakan secukupnya, jadi jangan lebay gitu ya, agar tidak mengalihkan perhatian anak dari tujuan pembelajaran gitu. Karena kalau terlalu heboh, nanti anak-anak malah lebih tidak fokus kepada pembelajarannya gitu. Jadi sebelum media yang teman-teman buat ini digunakan secara luas, media itu harus diuji coba terlebih dahulu. Oke, uji coba itu dapat dilakukan pada kelompok kecil anak, misalnya memilih beberapa anak, 3 atau 5 untuk digunakan menguji coba media yang kalian buat gitu. Pada tahap ini, guru perlu mengamati beberapa hal, misalnya apakah anak-anak itu tertarik menggunakan media tersebut atau apakah anak dapat menggunakannya dengan mudah dan apakah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai itu tercapai. Oke, kemudian setelah melalui uji coba ini, guru akan mengetahui kelebihan dan kekurangan media yang telah dibuat. Nah, setelah uji coba dilakukan, langkah berikutnya adalah kalian harus melakukan evaluasi dan revisi. Mungkin ada bagian media yang kurang jelas, atau terlalu sulit, atau kurang menarik gitu bagi anak. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, guru dapat memperbaiki media agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan anak. Karena pada dasarnya media yang baik adalah media yang terus disempurnakan. Jadi saat kalian membuat media memang akan terus diperbaiki dan diperbaiki sehingga menjadi lebih sempurna. Setelah medianya selesai direvisi, insya Allah medianya sudah siap digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian dalam penggunaannya, media sebaiknya dipadukan dengan prinsip bermain sambil belajar. Kenapa? Karena bermain merupakan cara belajar utama bagi anak usia dini. Guru dapat menggunakan media dalam kegiatan kelompok, eksplorasi, maupun kegiatan kreatif lainnya. Dengan demikian, anak tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat aktif dalam proses belajar. Ini adalah langkah yang terakhir, yaitu adalah mengevaluasi hasil penggunaan medianya. Jadi guru juga perlu melihat apakah tujuan pembelajarannya telah tercapai, kemudian bagaimana sih respon anak selama pembelajaran, dan apakah media tersebut efektif digunakan kembali.
Hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk memperbaiki atau mengembangkan media yang lebih baik pada pembelajaran berikutnya. Sebagai penutup, terdapat 10 langkah utama dalam merancang media iptek untuk anak usia dini, dimulai dari analisis kebutuhan, menentukan tujuan, memilih media, menentukan materi, mendesain, mengembangkan, melakukan uji coba, merevisi, mengimplementasikan, dan mengevaluasi hasilnya. Jika seluruh tahapan ini dilakukan dengan baik, maka media yang dihasilkan akan lebih efektif, menarik, dan sesuai dengan karakteristik perkembangan anak usia dini. Demikian pemaparan langkah-langkah merancang media pembelajaran berbasis iptek untuk anak usia dini. Semoga materi ini dapat menjadi bekal bagi teman-teman dalam merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif di masa mendatang. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.